Pak Henry, apa Malam, kabar? apa kabar, Selamat Chief? pagi. Selamat pagi. Udah berapa lama ya nggak ketemu ya? Berapa lama ya? Sebulan ada ya? Sebulan. Lebih, lebih. Lebih, Heeh. lebih. Kalau ketemu sih lebih dari sebulan, tapi kalau online kan sering kita. Kalau online sering ya, oke. Iya, Nah, topik kita hari ini apa nih Pak Henry? iya. Kan katanya mau tahu apa tuh cara dapat uang saat corona ya katanya. Banyak yang pengen tahu lebih tepatnya sih, Banyak yang pengen begitu. tahu katanya cara uang Mm-mm. di saat corona tuh Nah, gimana katanya. tapi sebelumnya mau nanya dulu nih sama Pak Henry. Mm-mm. Kan saya, setahu saya kan profesinya Pak Henry ini perencana keuangan ya. Iya, Apalagi gelarnya banyak. gelarnya banyak. Iya, masih ada yang belum ditulis lagi katanya. Nah, itu dia. Iya. Halo Mbak, oh ya, halo Mbak Marita, itu ada Mbak Marita. Ya, Oh iya, mau halo. ya, mau nanya, sebetulnya apa sih yang dilakukan seorang perencana keuangan itu? Jadi gini, di kita tuh sebenarnya bukan ahli ekonomi, jadi banyak orang yang salah kaprah sama kita ya, disangkain kita ahli ekonomi gitu ya, enggak. Mm-mm. Jadi ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu personal finance sebenarnya. Jadi ilmu Mm-mm. bagaimana caranya mengelola keuangan yang tadinya kalau di kampus dipelajari untuk keuangan perusahaan, nah ini kita diajarin bagaimana cara ngelola uang, tapi uang keluarga supaya uang Mm-mm. keluarga tuh bisa seperti apa yang orang-orang rencanain gitu. Nah, itu sebenarnya hard skill sih, Chief. Cuman kalau di tempatku, kebetulan aku lebih banyak ngajarin soft skillnya daripada ketimbang hard skillnya. Karena perencana keuangan itu tujuannya adalah bikin buku gitu aja, bikin balance sheet gitu, bikin uang masuk keluar, terus ngatur-ngatur orang supaya sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Jadi Hmm, arsiteknya uang buat keperluan rumah tangga dan pribadi lah intinya gitu. oke. Nah, kira-kira di era sekarang ini, zaman corona ya, Ya. eh, itu bagaimana seorang perencana keuangan bisa membantu orang-orang yang menyaksikan live IG ini. Membantu maksudnya gimana, Chief? Apa kita membantu orang yang lagi live IG gitu ya? Sekarang ini ya, orang-orang ini ya. Kalau mereka nggak nonton ini, ya otomatis nggak dapet ilmunya Pak Henry kan. Iya, Nah, betul. nah Nah, judulnya aja kan bagaimana memperoleh uang di era corona, kurang lebih gitu iya, ya. betul. Uh, ya, Nah, gini, sebenarnya sih apa yang kita lakukan sebagai perencana keuangan tuh hanya mengamati aja sih, mengamati kondisi. Jadi kita tuh belajar ada tiga resiko, Chief, sebenarnya. Pertama tuh resiko apa namanya struktural gitu ya. Jadi kondisi keuangan pribadi dibanding dengan kondisi uangnya dia di bank, di tanah, di macam-macam itu yang pertama. Itu struktural. Jadi ada namanya financial risk. Terus ada juga yang namanya basic and psychological risk. Jadi resiko tergantung bagaimana dasar dan orang itu berpikir gitu. Nah, yang kali ini terjadi itu kan masalahnya sosial risk nih, Chief. Jadi ada sesuatu yang dampak sosialnya terlalu tinggi yang menyebabkan orang tuh gimana ya? Banyak jatuh jatuh apa sih ibaratnya jatuh jatuh semangat gitu. Karena dipikir dengan kondisi kayak gini nggak ada lagi kesempatan karena semua industrinya hancur gitu. Nah, hmm, dengan online-online gini justru jauh sebelum munculnya yang kayak begini nih bagusnya seorang perencana keuangan ya. Kita tuh belajar bagaimana berpikir 5-6 langkah di depan. Jadi kalau kata guru saya tuh orang Australia itu Mr. Glenops dia selalu bilang gini, always think 10 steps ahead, then you will know the risk for the next 5 steps gitu kurang lebih gitu. Jadi selalu berpikir hmm, 10 langkah ke depan apa yang terjadi resikonya, jadi 5 resiko ke depan kita bakal tahu kurang lebih gitu. Nah,
Hmm. online-online gini sih sebenarnya pengen ngebantuin teman-teman supaya teman-teman tuh paham bahwa sebenarnya dunia itu terkoneksi. Tapi bedanya dulu kebiasaannya koneksinya pakai ketemu langsung, sekarang ketemu digital gitu aja sih sebenarnya. Dan itu ada duitnya kok sebenarnya. Oh gitu. Ada Hmm. duitnya. Hmm. Em, Bagaimana di era corona ini, kan tapi ngomong-ngomong dulu sebelum masuk ke situ, otomatis Ya, kan dulu Pak Henry nggak langsung tiba-tiba memilih perencana keuangan, ya kan? Nah, mulai dari menapak yang setahu saya ya, menapak dari bawah, dari karyawan sampai naik ke ya, direksi ya, gitu. Nah, ya, tiba-tiba sekarang membangun usahanya sendiri. Nah, kenapa berpindah haluan, Chief? Sementara banyak yang menyaksikan IG Live ini, mereka masih di zona employee gitu, gitu. ya, ya. Jadi gini, Chief, asal muasalnya tuh sederhana. Jadi Mm-mm. dulu tuh waktu jadi karyawan sih pertama nggak pernah kepikiran jadi direksi ya bahkan ya. Jadi Mm-mm. ada orang bilang begini, kalau mau dapat rezeki lebih itu harus berani melakukan lompatan 2-3 kali ke depan ceritanya gitu. Nah, Mm-mm. jadi kalau mendapatkan income tuh ingat banget sebenarnya hal ini terjadi tahun 2004 sih. Kebetulan kita satu keluarga ini lagi terpuruk gitu ya. Nah, suatu hari itu mindset tuh dibikin begini, ah pengenlah dalam tempo kurang dari 5 tahun nyampe ke level DC gitu ya. Karena kalau direksi pasti nggak ada ininya, nggak ada apanya, nggak ada susahnya gitu ya. Duitnya Mm. banyak, fasilitas lengkap kan gitu tuh, Chief. Akhirnya karena ada keinginan yang besar tuh muncul jadi direksi tuh nggak terlalu sulit, jalannya ada. Tapi ada satu hal yang aku apa ya ibaratnya kangen gitu, Chief, dari dunia sesuatu ya. Ternyata makin tinggi posisinya itu kita makin sendiri, Chief. Jadi kalau kayak piramida gitu kan segitiga ya, Chief ya. Semakin di Mm. atas tuh kan lingkungannya semakin kecil gitu ya. Jadi Betul. teman kita semakin sedikit, terus yang jadi teman kita kan sesama direksi gitu ya. Terus mau turun ke bawah berteman dengan yang lain jadi takutnya nanti dibilang sama. Sebenarnya sih boleh, tapi kan direksi itu punya keterbatasan, Chief. Mau makan di pinggir jalan kita nggak disangkain nanti menjatuhkan martabat perusahaan, yang gitu-gitu. Nah, sementara jiwanya kita tuh kan pengennya eh, masih eksplorasi gitu ya. Nah, di situ tiba-tiba muncul keinginan begini. Kalau dunia saya semakin sempit, sementara sementara kata orang kesempatan tuh datangnya terbuka luas. Apa iya rezeki saya hanya sekecil itu dari dunia yang sekecil itu gitu, Cif. Nah, waktu jadi Mm. direksi mulailah kepikiran. Sebenarnya kan kita ada satu hal yang di luar sana mungkin lebih berguna buat orang dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, mulailah bertanya sama keluarga, Chief. Sama anak, sama istri. Sebenarnya menurut kamu tuh saya gimana sih selama kerja? Satu hal, Chief, yang saya dapati dari anak yang nomor berapa tuh ya dia. Saya tanya gini, kita sih senang ayah pulang ke rumah bawa uang gitu ya, mobil bagus gitu ya. Tapi ayahnya nggak di rumah gitu. Mm. Nah terus itu terus kepikiran, terus kita punya saudara ya kerja jadi direksi di sebuah bank BUMN. Ternyata waktu dia pensiun, dia baru ngabisin waktu hidupnya untuk jalan-jalan dan itu pun enggak karena akhirnya dia terpaksa kerja lagi gitu ya. Ya, terus banyak yang kayak begitu. Akhirnya kita pikir, kenapa enggak coba satu dunia yang gimana caranya saya bisa kerjakan tapi anak-anak juga suka gitu ya. Nah, terlepas dari itu semua akhirnya kepikiran, waduh, apakah jadi direksi tetap kalau ditawarin lagi sih waktu itu pasti mau, cuman kalau hari ini sih kepikiran, Chief. Apalagi zaman corona gini ya. Ternyata kerja di rumah bersama anak-anak dan istri itu jauh lebih menyenangkan ternyata ketimbang di kantor gitu ya. Walaupun memang dalam keadaan yang agak sedikit direm-rem gitu ya, tapi ya itu ternyata yang harusnya kalau secara pribadi yang kita cari sih, Chief. Jadi Mm. nggak akan Oke. ada, bukan nggak akan ada ya, cuman kepikiran secara keinginan tuh memang kita lebih ingin supaya dekat dengan keluarga. Apalagi, waduh,
jadi direksi pulang jam 11 aja udah bagus, Chief. Oh gitu ya. Oh iya, Kalau pulang jam 11 masuknya jam berapa? kebetulan kalau ada teman saya nonton di IG ini lucu nih, Chief. Jadi uh, saya tuh punya Ada track tadi, record, ada ya. Kita ada kita punya ada track, Mas Novi ada ya. tadi. Oh iya ya. Oh dia kebetulan salah satunya tuh. Kita punya track record masuk kantor tuh nggak pernah lewat dari jam 7.30, Chief. Sepanjang 24 tahun. Wah, luar Itu track biasa. Jadi recordnya. pulang Iya. pulang rata-rata jam 11 malam. Pulang jam 11 malam, sampai di kantor tuh jam 7.30 saja sudah mulai meeting. Oh gitu. Kalau pulang jam 11 sampai rumah jam berapa, Pak Henry? Tadinya sih kan gara-gara gini, Chief. Kalau kita pulang sekitar jam 7, sampai rumah kan jam 9, setengah 10, karena rumah jaraknya jauh. Gitu. Di Jakarta kita ngomong macet. Kalau kita pulang jam 11, Hmm. paling jam 12 kurang 10 udah sampai rumah. Gitu. Jadi sama aja. Sementara Hmm. pagi jam setengah 6 udah mesti jalan lagi. Waduh, Gitu, 24 tahun Chief. seperti itu ya, Pak Henry ya. Eh, 24 berarti tahun. sekarang, Heeh. Berarti sekarang apa bedanya jadi karyawan sama jadi pengusaha itu bedanya apa, Pak Henry? Ada tiga, Chief, yang dirasain. Pertama, kalau kita masalah waktu. Yang jelas waktu Mm-mm. kita yang atur sendiri. Tadi pagi saya baru nulis di Instagram, hal yang paling tidak ideal buat harta itu adalah waktu soalnya. Jadi Hmm. waktu itu merupakan musuh daripada kekayaan gitu. Karena apa? Semakin banyak waktu yang kita pakai untuk melakukan sesuatu, pasti sesuatu itu akan menjadi harta, kurang lebih kan gitu. Nah, kalau di kantor, masalahnya yang kita lakukan sesuatu, waktu kita untuk kekayaan orang lain. Masalahnya itu sih, bukan Hmm. kekayaan Oh. sendiri. Pertama waktu. Nah, yang kedua ilmu. Nah, ya, yang kedua ilmu, Chief. Nah, ilmu yang kita pakai ini balik lagi. Ilmu semakin lama kalau nggak kita pakai kan semakin apa ya ibaratnya semakin bodoh manusia. Nah, Hmm. kita tuh kalau ada di kantor, ilmu kita tuh hanya kita fokuskan untuk sesuatu yang kita tahu itu saja, satu bidang gitu ya. Nah, begitu sekarang kita jadi pengusaha, waduh ternyata seninya banyak, Chief. Seni bagaimana kita mesti mengatasi macet, mesti mengatasi anak yang lagi belajar melepas pampers gitu, ternyata ada seninya. Anak yang rewel gitu ya. Ternyata itu ada korelasinya dengan partner bisnis, partner bisnis yang rewel, partner bisnis yang lagi pengen ngelepas bebannya dia gitu. Jadi ada ilmu yang kita lakukan gitu, yang kita dapetin. Waktu, ilmu dan kesempatan, Chief. Kalau di kantor, saya nggak pernah merasa terlalu banyak sangat kesempatan. Jadi untuk mendapat suatu kesempatan, saya selalu kasih ke orang lain. Ya. Jadi kalau saya kasih misalnya contoh saya punya anak buah, katakan ada 10 orang manajer ya. Berarti saya akan mencari kesempatan untuk kantor itu dengan melalui 10 orang manajer. Sementara kesempatan buat saya sendiri, untuk kebahagiaan saya sendiri, saya nggak dapetin gitu. Nah, kesempatan itu waktu jadi pengusaha tergantung diri kita sendiri. Jadi tiga hal itu sih, Chief, yang membedakan antara jadi pengusaha sama jadi karyawan. Yang pertama waktu. Waktu, Mm-mm. Yang yang kedua kedua ilmu. Ilmu, ilmu. Mm-mm. iya. Yang Yang ketiga ketiga kesempatan. Kesempatan, kesempatan. Mm-mm. iya. Ngomong-ngomong kesempatan, ini Dokter Gia, tamu saya nanti Kamis juga nonton nih. Halo Dokter Hmm, Gia, tetap berjuang buat kita semua melawan COVID. iya. Nah, nah kalau sekarang nih ada yang nanya nih tadi di komen, kalau investment yang beresiko di era corona begini itu layak nggak sih Pak Henry? Hmm. Gimana tuh? Eh, jadi gini, buat teman-teman yang ada di forum ini ya, sebenarnya semua investasi saat ini sedang mengalami resiko. Jadi apapun yang teman-teman taruh itu adalah resiko. Kecuali satu, Chief, sebenarnya. Ini luput dari perhatian orang-orang. Sebenarnya ini adalah masa yang paling bagus untuk orang yang belum pernah belajar investasi sebenarnya, Chief. Untuk orang yang belum Hmm. pernah mencoba masuk ke dunia baru, inilah saatnya. Kenapa? Kalau orang seperti kita berdua nih, Chief, kalau kita mau beli rumah, kan kita sudah punya rumah masalahnya sekarang ya. Untuk Hmm. kita membeli rumah baru, berarti kita mesti menjual rumah kita yang sekarang dan membeli rumah kita yang baru. Kecuali kalau kita lebih banyak uangnya.
Tapi bagi orang-orang yang baru, kalau dia belum pernah punya rumah, sekarang saatnya beli rumah. Karena apa? Rumah harganya turun 40%, Chief. Nah, Oh, oke. jadi kalau teman-teman sekarang di luar sana merasa bahwa kesempatan bisnis itu nggak ada, karena mereka berpikir bahwa mereka sudah melakukan kegiatan itu. Contoh misalnya ada orang yang suka main saham, sahamnya turun gitu ya. Jadi kalau dia mau beli lagi, dia pasti akan khawatir gitu. Tapi kalau orang yang nggak pernah main saham, justru sekarang dia bagus untuk main saham. Karena apa? Karena harganya sudah terkoreksi 37% gitu. Jadi ini apa ya, lose-lose situation kalau ke bahasa Inggris ya, very ori gitu. Bahasa Eh, Indonesianya untuk apa itu orang Pak yang Henry? jadi kayak makan buah si malakama kalau mau dijelasin gitu, Chief. Buat Oma ini merupakan kondisi yang tidak bagus, tapi justru ini buat kalangan yang tidak pernah mencoba berbisnis, inilah saat yang paling tepat untuk memulai bisnis gitu. Apalagi kalau saya nih kebetulan kan Muslim, Chief. Ada orang bilang bahwa dari zaman Rasulullah itu melakukan kegiatan bisnis di saat bulan Ramadan ini adalah bagus-bagusnya, berkah-berkahnya justru gitu. Nah, Hmm. jadi kesempatan sih buat orang-orang baru eh kalau memulai usaha yang belum pernah berbisnis, inilah bisnis yang waktu yang sangat tepat untuk masuk gitu. Justru gitu, Chief. Oke. Nah, tentunya kalau investasi kan eh, harus menggunakan kapital atau modal atau uang ya. Betul, betul. Nah, bagaimana, ini ada yang nulis, ada yang komen, ada yang Ya. komen. Bagaimana dengan orang-orang yang sangat kekurangan mendapatkan uang di keadaan sekarang, itu apakah masih ada harapan? Gimana Pak Henry? Hmm. Gini, Chief. Sebenarnya eh kalau harapan, harapan pasti ada. Jadi Mm-mm. eh ini hukum ekonomi di personal finance di perencana keuangan, Chief. Sejelek-jeleknya orang tuh sebenarnya negara itu pasti akan melindungi dia, kurang lebih gitu ya. Tapi Mm-mm. masalahnya kita kan nggak mau kehilangan. Jadi gini, manusia itu kan dasarnya pelit, Chief. Dasarnya manusia itu pelit. Oke. Pelit itu bukan dalam Mm-mm. arti negatif ya. Dalam arti gini, kalau saya punya uang 10 dalam kondisi lagi sulit, saya sebisa mungkin akan mempertahankan 10 ini supaya tidak keluar. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, jadi kalau ada satu yang keluar terus gagal, sebenarnya yang bilang gagal itu adalah kesempatan yang mungkin dia salah ambil. Gitu. Sebenarnya kalau dia gagal satu masih ada 9, Chief. Gitu. Cuman karena dalam kondisi sulit, kehilangan satu tuh rasanya kehilangan 10 gitu. Nah, kalau mau ngukur gampang, Chief. Kita punya trik gampang. Kalau ada yang cewek-cewek atau ibu-ibu nih yang lagi nyaksiin kita nih, gampang gini, Chief. Kalau misalnya kita dalam posisi mau bisnis cuman masih merasa ketakutan, coba lihat sebuah kebutuhan barang yang sekarang lagi mahal-mahalnya. Pengen beli nggak? Contoh, bawang deh. Kemarin bawang tuh harganya hampir 100.000, Chief. Orang yang nggak punya sekalipun, kalau ngelihat bawang 100.000, walaupun dia nggak punya, dia mikir, waduh kenapa saya kemarin nggak beli ya? Itu sebenarnya udah memulai bisnis, Chief. Kalau dia sampai beli, berarti kan pebisnis bawang yang untung gitu. Nah, kenapa nggak dia Hmm. bisnisin aja itu bawang gitu sekaligus gitu ya? Nah, Hmm. jadi kalau memulai sesuatu sekarang, walaupun dalam sulit, harusnya kalau dalam teori keuangan tetap masih bisa, tapi nggak boleh dari 10%. Sebenarnya gitu, Chief. Ada tata caranya. Nah, tinggal kita atur-atur 10% ini keluarnya gimana. Lagi pula kan setahu saya banyak banget bisnis yang masih dimulai dengan angka yang mungkin cuman berapa ya, mungkin nggak nyampe 500.000. Ada, Chief, modal dengan segitu dapatnya kembali lebih banyak. Banyak. Oh gitu ya. Oh banyak, masih banyak, Chief. Makanya kayak kemarin nih, kan kita bulan lebih ya, Chief. Nah, ada hobi baru yang tiba-tiba muncul nih, Chief, di tempatku. Hobi menggunakan alat-alat digital. Nah, menggunakan alat digital ini kan harus keluar modal ya. Terus kita nggak ada pemasukan selama 2 minggu, 3 minggu biasa ngajar lompat-lompat manggung kanan kiri. Sementara ini modalin ini mesti kurang lebih 4-5 juta. Nah, kalau kita keluarin uang habis, nggak kita keluarin kita nggak dapat uang. Tapi karena ada acara lain untuk mendapatkan uang, yaitu kita menjual digitalisasinya. Sampai hari ini anteng-anteng aja tuh, gitu.
Yang penting kita belajar bagaimana memanage jangan sampai nggak surplus, itu aja sih, Chief. Dan masih banyak yang murah-murah bisnisnya, jauh lebih murah banyak. Hmm. 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 Biasa ngukur bandara Pak Henry ya. Oh iya, setiap pagi, seminggu 3 kali. Berarti sekarang kelasnya online semua ya. Kelasnya setiap hari jam 4 sore, online semua, gratis nggak ada bayar. Nah, bingung kan? Gratis nggak ada bayar, berani Hmm. gitu loh. Hmm, 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 Dan hmm. malah duitnya makin banyak, lucu ya, Chief. Nah, itu yang pengen di-share sama orang-orang yang kebetulan nonton di live ini gitu, Pak Henry. Iya. Nah, jadi teman-teman ini sih sharing ilmu ya. Bukan sharing ilmu, apa sharing pengalaman. Saya nih kemarin 3 minggu pertama mungkin sama Mas Romi, eh, bedanya saya lompat-lompat training gitu ya, malah kita satu panggung berapa kali. Saya hobi motivasi teriak-teriak keuangan gitu. Kalau kita nggak begitu nggak dapat uang. Nah, terus kelas terakhir itu terjadi di bulan Maret, 3 hari sebelum adanya pemberitaan bahwa Indonesia kena lockdown atau gitu-gitulah. Nah, setelah itu dalam tempo 3 minggu kita berpikir apa sih mesti kita lakukan, sederhana sih, Chief. Ada pepatah bilang begini, selama orang punya gigi berarti kita bisa jual sikat gigi dan pastanya, gitu ya, Chief. Boleh diulang Nah, lagi pelan-pelan? kan ya, selama orang punya gigi, berarti Ya, kita punya kesempatan untuk menjual sikat gigi dan pastanya. oke, filosofi banget ya. Ya, selama Nah, orang punya rambut, berarti kita bisa menjual samponya, kan gitu ya. Nah, oke. lucunya di masa krisis sekarang ini, apapun yang terjadi, orang tetap mau kelihatan giginya putih dan rambutnya bersih, kan gitu ya. Betul, Nah, betul. sama Chief, di dalam kondisi seperti ini hanya ada dua hal yang orang-orang paling khawatir. Survei membuktikan. Pertama adalah orang khawatir akan kesehatan, kedua orang akan khawatir tidak bisa berhubungan. Gitu, Chief. Nah, jadi Henry berasumsi bahwa hidup ini seperti kita mesti cari apa yang menjadi sesuatu untuk giginya. Jadi gigi itu aku anggap sebagai kekhawatiran kesehatan, rambut itu aku anggap sebagai kekhawatiran hubungan. Berarti kalau gigi saya mesti menyiapkan pastanya dengan sikatnya, berarti saya mesti nyiapin ilmunya dan perangkatnya. Kalau rambut kan kasih sampunya sama. Nah, kalau gitu saya siapin aja semua ilmu saya buat teman-teman di dunia digital itu secara free gitu ya. Toh begitu orang lihat pasti ada orang pesen, kurang lebih gitu, Ci. Itu sih prinsip sederhana. Dan ternyata ya it works gitu. Jadi selama saya melakukan kegiatan 3 minggu pertama, terus saya persiapin sesuatu, malah ada 3 ilmu baru nih, Chief. Saya bisa, nggak tahu, jago ngedesain pakai handphone gitu ya. Terus jago bikin gitu. Terus saya punya alat podcast sendiri, malah sekarang lagi belajar bikin podcast gitu ya. Hmm. Terus saya tidak orang yang tidak pernah percaya dengan namanya webinar. Sampai hari ini saya sudah 17 kali webinar gitu. Padahal sebelumnya nggak Nah, pernah melakukan webinar gitu nggak ya. pernah nggak pernah webinar. Ini adalah web jarah. 2 bulan terakhir ini sudah 17 kali webinar, dan yang 4 terakhir justru diminta oleh bank untuk melakukan webinar gitu. Jadi ada Hmm. kesempatan ternyata, Chief. Cuman Hmm. kita terlalu fokus sama masalahnya aja sih. Jadi kita nggak ngelihat kesempatannya. Hmm. Nah, sekarang nih untuk Ya, orang-orang yang masih di rumah, Pak Henry ya, 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 apalagi yang work from home, ya. Work from home. work ya, work from home, di mana Ya, masih ngurusin kerjaan yang punya perusahaan. ya, Sementara banyak tuh kan startup-startup yang merumahkan pegawainya. Ada saya punya temen gitu bulan ini terakhir gajian karyawan-karyawannya termasuk dia gitu. hmm, iya. Iya. Begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu untuk mereka, Pak Henry ya? Gini, teman-teman, kalau saya boleh saran ya, ada 3 langkah, kayak semacam
Kalau kita masuk ke dalam labirin, taruhnya di tengah-tengah kita mau keluar gitu. Sekarang kan posisinya Mm-mm. kita sekarang benar-benar taruh di tengah labirin nih. Yang pertama, tolong teman-teman cari ke apa ya, masuk ke dalam dunia. Pertama kita cari lingkungan kita yang positif dulu, Chief sebenarnya. Kalau kita kayak saya nih, saya selalu bilang sama anak saya, kalau ayah atau bunda sedang pulang ke rumah dalam posisi mungkin bad mood gitu ya, jangan pernah konsultasi sama ayah sama bunda dalam posisi bad mood, karena kalian nggak akan pernah dapat solusinya, gitu kurang lebih. Nah, hari ini sih harusnya pertama-tama teman-teman mencari orang-orang yang masih stay positif di saat yang seperti ini gitu ya. Eh, itu penting, Chief. Itu modal utama. Nah, yang kedua, teman-teman harus cari peluang di tempat yang masih orang cari. Ini lucu, Chief. Saya mau cerita sedikit nih gini nih. Di industri keuangan, semua investasi itu turun. Ya, ada dua investasi di dunia keuangan yang justru dia stabil bahkan naik, Chief. Ya, yang pertama consumer good, Chief. Suka nggak suka, setiap kali ada krisis selalu ada satu brand mie instan yang justru laku terjual gitu, nggak tahu kenapa. Ya, terus lucunya Chief, hari ini mie instan itu bisa disaingi oleh bisnis-bisnis seperti kayak sabun cuci, yang kayak gitu-gitu, karena mungkin sekarang pandeminya corona ya, jadi ada disinfektan gitu-gitu, mereka tuh sahamnya semua stabil, penurunannya nggak nyampe 4-5%, Chief. Nah, Mm-mm. justru bisnis-bisnis yang kuat-kuat itu hancur, cuman mereka-mereka yang stagnan. Nah, kenapa nggak kita ngelihat peluangnya ke arah sana, maksud saya, Chief? Kalau teman-teman Mm-mm. mau melakukan sesuatu perubahan, selain udah positif, cari perubahan yang ternyata yang paling risikonya paling kecil hari ini. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, masuk aja, Chief. Kalau saya sih coba. Nggak ada cara lain. Coba berenang gitu. Nah, Gitu. Kenapa masuknya Mas? ini Ya, ya, Chief. masuknya ini maksudnya melakukan apa Pak Henry? Gini, yang jelas modal tetap ada ya. Kayak tadi ada yang tanya, kalau udah nggak punya duit ya gimana? Ya cari duit, mau nggak mau. Modal tetap dicari, cuman ini ada satu cerita ya, yang kebetulan di rumahnya kita saya lakukan gitu ya. Mm-mm. eh kita punya pembantu, Chief, atau asisten rumah tangga Mm-mm. lah, tapi yang pulang Mm-mm. pergi setiap hari. Dia sudah mengeluh Mm-mm. karena suaminya tuh kerja di perusahaan grup bank besar yang huruf depannya B lah gitu ya. Tapi sudah dalam posisi kembang kempis karena dia dikontrak gitu ya. Jadi dia bukan kerja di bank tapi dia dapat kontrak. Nah dia udah bingung nih gimana caranya. Tahu nggak, Chief? Hanya dengan bermodal 100.000 rupiah saja, dia berjualan bubur sumsum ya selama bulan sebelum puasa 1 minggu sampai hari ini. eh, Justru bubur sumsum yang datang dari dia itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari bahkan lebih. Lucu nggak tuh, Cuy? Jadi kesempatannya ada. Cuman pertanyaannya saya waktu mau ngomong sama dia gini, kenapa nggak kamu jualan bubur sumsum? Terus dia bilang gini, malu jualan bubur sumsum gitu ya. Waduh, saya bilang kenapa malu ya? Saya akhirnya kita pakai internet gitu ya, posting-posting gitu, blasting-blasting, kepo-kepoin orang, coba tawar-tawarin, laku loh, Chief. Modal bubur sumsum murah Mm. betul gitu ya. Cuman bedanya hanya bubur sumsum, Chief. Ini kan kecil Mm. banget gitu ya marketnya. Mm. Nah, kebetulan saya ngajarin dia bagaimana sekarang mulai mencari pelanggan yang orang lain coba butuhin. Kenapa nggak kamu beli barang yang modalnya seperti kayak sabun, sampo, odol, yang orang butuhkan, tapi sambilan aja gitu, nggak mesti dijadiin kegiatan utama gitu ya. Terus dalam tempo 3 hari ini dia coba tuh dia bisa dapat kurang lebih 6 pelanggan. Itu terbesar sepanjang sejarah sih, Chief. 6 pelanggan aja itu gampang, dengan gampang, karena orang kan sekarang lagi takut keluar nih, Chief. Ya. Jadi minta tolong sama dia, pesenin dong gitu. Jadi dia yang pesenin, jadi mau nggak mau dia yang resiko gitu ya. Nah, Hmm. terus kita bantu pakai internet gitu ya. Dan akhirnya jalan. Nah, kalau saya boleh bilang masuknya sih sederhana, Chief. Cari bisnis yang bisnis nyerempet-nyerempet ke consumer goods sama online-online. Sekarang Hmm. bisnis online di Indonesia, suka nggak suka, kalau Chief tahu brand yang namanya nggak apa-apa saya sebutin aja, Starbucks. Tahu. Starbucks itu lucu, Steve. Orang bilang Starbucks itu tutup.
betul, tapi omset Starbucks naik 118%. Online-nya. Online-nya naik 118%. Tokonya sih nggak buka, Chief. Tapi Iya. justru karena di online kan naik omsetnya 118%. Gitu ya. Oh, oke. Nah, Baru tahu baru. yang teman-teman dipecat itu karena mereka nggak punya bisnis online, Chief. Kalau mereka punya bisnis online Oh, sih mungkin nggak oke. akan kayak gini ya. Oke. Gitu. Jadi coba ngelihat bisnis yang peluangnya consumer good satu yang saya ceritain sekarang, yang punya online gitu ya, yang kita nggak usah ngapa-ngapain dan marketnya ada tuh cuma di consumer good hari ini sih. Hmm, market yang masih bukan masih ya, market yang anti corona gitu ya Pak Henry. Gimana, Chief? Berarti market yang anti corona itu sekarang di consumer goods gitu ya. Iya, karena hanya satu ladang itulah yang tadi seperti yang tadi dibilang, selama orang masih punya gigi, orang pasti akan beli pasta gigi, pasti dia akan beli sikat gigi. Nggak mungkin nggak. Di zaman krisis di Afrika dulu, tahun 1817 itu ya, Afrika pernah mengalami krisis besar. Ada satu orang ya datang ke Afrika, dia bilang, waduh, ini di Afrika kalau kita jual air laku nih, gitu ya. Cuman si pebisnis ini bilang, sumbernya dari mana gitu. Nah, lucunya zaman tahun segitu di saat krisis di Afrika, dia bilang gini, kita nggak usah apa, susah-susah nyari sumber. Laut dekat kita bikin aja penyaringan gitu. Nah, ternyata dengan cara seperti itu, mereka bikin aliran air dari laut menuju ke kota gitu ya, investasi 7 tahun, itu krisisnya berhenti, Chief. Hmm. Gitu. Dan nggak ada yang tahu kan air terbaik di dunia ini datangnya dari Afrika. Oh, oh gitu ya. Iya. Eh, Daun teh terbaik datangnya dari wilayah Gunung Mesir. Eh, apa namanya? Stroberi terbaik datangnya dari perbatasan Yordan yang gunung pasir gitu. Oh, baru tahu, baru tahu. Iya, itu. Jadi pokoknya hanya yang tadi aku cerita, Chief, sikap positifnya dulu. Pokoknya kalau zaman sekarang bisnisnya itu adalah bisnis consumer good aja. Selama bisnis consumer good itu bisnisnya nggak akan pernah ada habisnya sampai kapanpun. Hmm. Air lah, makanan lah, kebutuhan rumah tangga aja itu nggak akan pernah ada habisnya sampai kapanpun. Hmm. Terlepas dari Hmm. masuk zaman apapun. Oke. Tadi berkali-kali Pak Hendri kan mengucapkan kata investasi. Ya, Ya, Pak. ya, Kalau mau panen jagung ya nanam jagung kan gitu ya. ya, Kalau ya, nggak punya jagungnya ya cari kan gitu ya berarti. betul. Nah, ini ada yang nulis juga nih di komen nih. Kalau Ya, pengangguran gimana gitu. Kalau unemployment bagaimana? Menurut saya orang yang kehilangan pekerjaan saat ini memilih untuk diam dan survive alias mantap makan tabungan. makan tabungan, makan tabungan. Ntar Begitu, nah butut-bututnya gimana? manset dan maut gitu, Chief. Apa itu Pak Hendri? Iya, orang sekarang lagi pada mantap makan tabungan, habis itu bagian kedua manset makan aset, terakhir maut makan utang. Kalau ada yang mau diutangin ya. Iya, aduh, tapi ya gini, Chief, ini cerita. Balik lagi sikap positif. Kalau kita nggak punya apa-apa, ini kejadian nyata ya, Chief. Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, saya pernah pergi ke dalam satu apa namanya presentasi keuangan. Saya masuk ke desa-desa gitu ya. Dalam satu desa, saya ngomong nih ceritanya. Nah, desa ini desa tertinggal sih, Chief. Dikasih bantuan sama pemerintah sekian puluh juta per rumah tangga untuk memperbaiki sesuatu lah. Nah, begitu saya lagi cerita, kan kita ngajarin nih, Chief. Orang punya duit itu harus dibagi ya. Pertama, kalau punya utang, bayar utang gitu ya. Terus yang kedua, Mm-mm. setelah bayar utang, kita 10% untuk dana darurat untuk masa depan, 10% lagi untuk investasi, sisanya baru biaya hidup. Nah, biaya hidup juga kita harus rencanain. Nah, kita diajarin gitu, Chief. Tahu nggak mereka bilang apa? Situ ngomongnya enak. Emang saya nggak punya kebutuhan? Gitu, Chief. Nah, ini kebiasaan, Chief, orang Indonesia. Bukan orang Indonesia sih, semua orang di dunia tuh kalau begitu ada kebutuhan, dia punya pola pikir sendiri bagaimana untuk survive. Padahal untuk survive itu satu-satunya cara di dunia ini adalah harus melakukan sesuatu yang berbeda. Nggak bisa melakukan kegiatan yang sama. Kalau kita nggak punya uang,
itu karena kita nggak bekerja. Kita tidak melakukan sesuatu yang berbeda di antara orang yang lain yang mendapatkan uang. Ini contoh sederhana sih, Chief. Kan tadi Chief pertama nanya, kenapa si Henry kok tiba-tiba pernah sekarang bisa jadi direksi? Karena itu ceritanya sudah ketemu tahun segini, Chief. Kalau mau tahu 27 tahun yang lalu, waktu masih pacaran sama mantan pacarnya gitu ya. Bahkan mobil pun beli juga nggak mungkin sanggup, Chief. Kerja juga nggak, istriku gaji jauh lebih besar. Kita cuma jualan, jadi kenalan sama istri itu saya cuma jualan tank top, Chief. Baju dalaman perempuan. Gitu. Serius? Serius. Jadi waktu ketemu sama istri cuma jualan baju dalaman perempuan. Nah, Yang karena ada dilakukan semangat Pak positif. Henry. Iya, yang aku lakukan cuma satu. Karena pengen menikah dengan dia, kan kita perlu modal, Chief. Nah, kita ketemu teman itu adalah supplier baju, kita buka market yang butuh baju. Kan sebenarnya cuma gitu aja. Hidup ini kan kayak broker, Chief. Kita menjembatani dua dunia antara orang yang produksi sama orang yang mencari orang memproduksi sesuatu. Itu tanpa modal, Chief. Nggak perlu pakai modal. Yang penting modalnya, kalau aku punya prinsip, mudah-mudahan teman-teman dengar semua nih prinsip kerjanya nih. Buka mulut, uang masuk, tutup mulut, debu juga nggak masuk, Chief. Itu aja. Boleh diulang Gitu. lagi ya, buka mulut. Buka mulut, uang masuk, tutup mulut, debu juga nggak masuk. Nah, berarti harus melakukan sesuatu ya. Nah, dan yang kalau tadi ada yang tanya, gimana kan saya nggak punya duit? Pakai mulut aja, cerita aja ke orang, gunakan orang yang bisa membantu kita. Mas banyak kok yang bisa bantu kita. Orang di tengah jalan aja, tangan diginin aja ngasih duit 1.000, Chief. Gitu. Bahkan yang tangan segini tiba-tiba ditangkap polisi punya duit 200 juta aja ada kok gitu. Cuman kita nggak mau melakukan karena kita malu gitu untuk melakukan itu. Sebenarnya yang penting kita lakukan tuh pertama yang tadi, sikap positif dulu. Terus buka mulut aja, cerita aja. Gitu. Sampai nanti akan ada yang bilang begini, wah ini orang ternyata jago apa ya, penasaran, dan akhirnya duit masuk. Gitu, Cip. Mungkin jangan-jangan kita dibayar untuk diem kali, karena kebanyakan ngomong. Gitu, Cip. Nah, tadi ada kalimat dana darurat. Nah, kan Pak Henry perencana keuangan tuh. Ya. Saya taunya tangga darurat. Ya, Cip. Itu apa itu, Pak Henry? Dana darurat tuh gini, jadi kalau di dalam dunia keuangan, kalau kita punya pengeluaran, harus kita punya simpanan untuk pengeluaran darurat, Cip. Jadi kalau kita punya tabungan, misalnya pengeluaran bulanan kita katakanlah 10 juta, maka kita harus punya uang tunai, jumlahnya itu 6 kali dari pengeluaran bulanan kita, gitu. Nah, ini juga bukan pengeluaran yang minimal, tapi pengeluaran maksimal, termasuk segala-galanya, cicilan hutang dan yang lain-lain. Nah, dana darurat itu harus punya. Nah, biasanya, Chief, orang tuh hanya berhenti sampai di dana darurat itu. Biasanya. Dia lupa bahwa dana darurat itu didapatkan dari income yang stabil. Gitu ya, Chief. Saya kerja dari kantor, saya bisa menciptakan dana darurat. Tapi begitu pekerjaan sumber income-nya hilang, maka dana darurat ini akan dipakai. Chief. Nah, makanya dari zaman waktu saya masih direksi, saya sudah mulai mencari, harus saya mempunyai usaha yang bisa menghidupi saya supaya dana darurat saya nggak dipakai gitu. Sebab apa? Kalau dana darurat saya dipakai, nanti yang ngisinya siapa? Saya udah nggak kerja. Kalau lebih gitu, Chief. Nah, hari ini tuh yang terjadi gitu, teman-teman tuh merasa bahwa dananya itu semua jadi darurat, income nggak ada gitu ya. Nah, padahal waktu kita kerja, kita dikasih kesempatan sebenarnya, Chief. Kita dikasih waktu 40 jam seminggu untuk di kantor. Sisanya tuh kan masih banyak, Chief, yang bisa kita pakai untuk melakukan yang lain-lain. Gitu. Bisa jualan makanan, kayak jualan sambil... Kalau kita lihat di kantor, saya suka lihat sekretaris saya, dia jualan apa sih? Dia jualan kue lah, keripik kering lah, gitu. Itu bisa, gitu. Nah, kenapa nggak kita lakukan ekstra di saat waktu-waktu luang dulu? Tapi ya, karena dulu udah lewat ya, sekarang masih bisa kok, Chief, sebenarnya. Nah, itulah konsep dana darurat sebenarnya. Nah, untuk orang-orang yang work from home, Ya, nah, bagaimana mereka bisa mempersiapkan dana daruratnya, Pak Henry? gini, kalau mempersiapkan dana darurat mereka sekarang, triknya sih sebenarnya sederhana. Mudah-mudahan
teman-teman sekarang masih punya sisa simpanan. Ya, sisa simpanannya dibagi 12 dulu. Ya, bulan ini dibagi 12. Nah, setelah dibagi 12, sebisa mungkin pakai yang 40%-nya aja. Ya, supaya dia akan bergulir terus gitu. Nah, cuman jangan lupa, kan masih ada 60% yang nggak dipakai nih. Nah, kalau Hmm. bisa, buang yang 60%, kalau memang harus dipakai, untuk yang menghasilkan uang kembali, Chief. Apa itu? Oh, Hmm. macam-macam, Chief. Macam-macam. Seperti kayak gini, saya membeli, misalnya, beli minuman gitu ya. Kenapa nggak saya beli minumannya 5, yang saya butuhkan 3, yang 2 saya jual? Karena mungkin tetangga saya ada yang butuh, misalnya gitu ya. Itu bisa. Nah, harus membuat dia menjadi berputar kembali itu income-nya. Gitu. Atau cari bisnis yang modalnya sangat-sangat kecil. Gitu. Banyak, Chief. Hmm. Banyak bisnis yang modalnya Oke. kecil. Oh, sekarang sangat Hmm. banyak bisnis yang modalnya kecil. Hmm. Oke. Oke. Nah, Pak Hendri kan kemarin juga menginfokan ya melalui IG Live ini buat Ya, mereka yang ingin dimentoring langsung sama Pak Hendri, itu ya. nanti bagaimana prosedurnya Pak Hendri? Gini, pokoknya sekarang kan posisinya kita kan lagi work from home ya. Jadi semua Mm-mm. ini kan kita melakukan ini secara digital. Jadi nanti saya sama Chief gitu ya, kita akan coba melihat 6 orang dari sini, siapa yang kira-kira benar-benar berminat untuk kita mentorin gitu ya. Eh, Kali ini bukan kelinci percobaan ya, Chief, tidak ada kelinci percobaan di sini gitu ya. Jadi Mm-mm. kita mentorin ya, kita bilang bahwa bagaimana membentuk orang dari sisi digital gitu ya, sampai nanti akhirnya mereka punya market gitu ya. Eh, Sampai akhirnya mereka punya pendapatan at least mungkin 2-3 juta per bulan. Nah, itu akan kita arahin pelan-pelan setiap bulan, Chief. Kita mentorin sampai dia jadi. Harusnya kalau dia ngikutin sistem yang kita ajarin gitu ya, dia akan berhasil dalam tempo kurang dari 6 bulan. 3 bulan pertama aja mungkin modalnya semua udah balik. Dan ini eh, tidak makan time consuming gitu ya, karena dilakukan di rumah juga bisa gitu. Dengan digital apalagi, terus pokoknya sangat-sangat asik deh, Chief. Nanti Hmm. mereka akan kita mau kita didik gitu ya setiap hari, terus kita ajarin kayak sekolah aja, Chief. Jadi pakemnya tuh langkah-langkahnya udah jelas gitu, udah ada semua, tinggal ikutin gitu ya. Yang penting kuncinya satu, Chief, sebenarnya di dalam teori kalau mau dimentorin sama kita gitu ya. Mau Mm-mm. diajarin itu aja. Mau belajar yang penting ya. Betul, karena gini, ada 4 jenis manusia, Chief, di dunia ini. Adalah manusia yang punya ambisi, manusia yang punya kreativitas, gitu ya. Terus manusia yang punya toleransi, dan manusia yang mau belajar. Nah, Mm-mm. kalau dalam pakai bahasa Indonesia, yang mau belajar itu adalah orang yang mau mendengarkan, ya. Yang mau mendengar banyak, Chief. Tapi yang mau mendengarkan, yang pakai akhiran an itu yang susah. Hmm. Nah, percuma dia punya ambisi, punya toleransi, punya semangat gitu ya. Tapi kalau mendengarkannya nggak mau, wah udah repot deh. Hmm. Nah, Oke. ilmu mentoring itu nggak ada bayar apapun ke saya, nggak sama sekali, gratis, pokoknya nggak ada bayar gitu ya, dimentorin gitu ya. Kebetulan wadahnya ada, dan kalau mau dijalanin harusnya 3 bulan udah punya income. 3 bulan ya Pak Henry ya. 3 bulan harusnya sudah punya income. Tetap, Chief, Hmm. modal tetap ada, tetap kayak gini, tidak pernah ada makan siang gratis ibaratnya gitu ya. Modal tuh Mm-mm. artinya bukan buat saya, buat diri mereka sendiri. Modalnya tuh apa? Mau belajar, kalau misalnya diminta membaca sebuah tulisan yang baik dari buku, ya dia mau membelinya, gitu-gitu, Chief. Hmm. Gitu. Karena yang Oke. kita mau bentuk kan bukan hard skill aja, Chief, soft skill juga gitu. Hmm. Berarti lebih investasi ke pikiran mereka ya Pak Henry ya. Sedikit banyaknya. Jadi yang kita mau bangun, kebetulan saya juga orang soft skill, yang kita mau bangun adalah rasa confident untuk dia menembus masa corona ini sebenarnya. Oke, oke, oke. Nah, lalu nanti prosedurnya apakah langsung japri Pak Henry atau japri saya atau japri teman-teman yang nunjukin live ini atau bagaimana Pak Henry? Uh, Gini, yang jelas pertama teman-teman yang minat bisa DM.
gitu ya, bisa DM. Terus setelah DM nanti kita tuker, kan kita nggak punya nomor handphone mereka kan ya. Nah, Iya. dari DM itu nanti kita apa namanya? Kita lihat mereka mau nggak dikasih first assignment gitu loh, Chief. Kan mereka harus Oke. ada first assignment kan. Kita akan, Mm-mm. maksudnya ibaratnya kita harus survei dulu dong, orang-orang ini benar-benar mau apa enggak gitu ya. Kan kayak apa namanya, kita kayak lagi mendidik seseorang di dalam kelas gitu ya. Ada 40 murid yang kita lagi seleksi mau masuk ke universitas, kan kita mau pilih beberapa gitu ya. Nah, nanti mereka sudah ketukar-tukar nomor telepon gitu ya ke kita setelah DM itu. Nanti kita kasih survei, Chief. Nah, dari survei itu kita mau lihat pandangan mereka gimana. Nah, biasanya ada yang rontok tuh, Chief. Gitu. Oke. Nah, begitu ada Oke. yang rontok, nanti udah kelihatan mana yang mau maju, mana yang nggak mau maju gitu. Nah, dari situ proses kita Hmm. baru baru lakukan. Baru kita seleksi di sana. Ah, oke. Berarti berfokus hanya mereka yang mau mendengarkan ya. Iya, ya, mereka yang mau mendengarkan arahan-arahan. Karena gini, karena nggak ada yang negatif yang akan kita ajarkan kan, Cif? Gitu. Hmm. Kan Eke tidak Hmm. ahli hipnotis. Boleh Kita diulang cuma tadi ahli empat main. orang itu, empat jenis Ada orang itu orang yang apa punya ambisi, apa tadi Pak Henry? ada orang punya ambisi besar, orang punya Ya. motivasi ya, orang punya toleransi besar gitu ya. Terus orang punya apa namanya, aktivitas besar, dan orang punya gaya mau mendengarkan, teachable lah ibaratnya, Chief. Jadi yang tiga itu tidak berguna tanpa yang terakhir gitu ya. Betul. Jadi kayak saya nih misalnya, waduh, ambisinya gede banget deh. Pokoknya saya harus berhasil. Saya mau ikut kelasnya Pak Henry. Terus dengan itu saya menyiapkan waktu saya, memberikan toleransi yang sangat besar kepada waktu saya. Udah, saya akan aktif mengerjakannya, tapi apapun yang Pak Henry mau, saya cuma batasin setengah jam aja. Wah, udah repot. Hmm. Gitu. Karena Hmm. yang kita Hmm. butuhkan sebenarnya setiap hari itu hanya 2 jam aja sih untuk fokus gitu. Sudah selesai. Oh, oke. Berarti nanti ada kurikulum-kurikulum ya dari Pak Henry ya. Ada. Ada kurikulumnya, Hmm. Chief. Jadi hanya lakukan aja setiap hari 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam gitu ya. Mumpung sekarang lagi work from home gitu, jadi 2 jam itu bisa dihabiskan dengan mudah gitu. Ada Ngomong-ngomong kurikulumnya, ini Chief. kita sudah 48 menit, nggak terasa ya. Oh iya, nggak terasa. Nah, Kan kita mau lakukan, Hah? Gimana, Chief? gimana silakan Kan di kita mau 48 lakukan menit. lagi hari Sabtu, Sabtu depan Betul. kalau Di nggak waktu salah. yang tersisa, Pak Henry, apa yang mau disampaikan kira-kira? Gini teman-teman, ada satu hal yang saya mau ceritain ke teman-teman. Jadi jangan merasa bahwa kondisi sekarang ini menjatuhkan kita semua. Betul, nggak ada di dalam yang lagi ngerasain ini enak. Termasuk saya juga nggak enak gitu ya. Saya juga ngerasa sesuatu yang tidak bisa saya pikirkan sebelumnya. Tapi saya punya satu hal yang bisa saya buktikan sendiri, bahwa kalau orang pertama yang tadi stay positif ya, dan mau melakukan sesuatu yang di luar apa ya, kebiasaan yang dulu, seperti Einstein pernah bilang hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda tapi melakukan dengan cara yang sama, kurang lebih kan gitu, Cip. Nah, saya membalikan semuanya dengan apa namanya, dengan cara yang berbeda, dengan hal yang berbeda. Bahkan nggak disangka-sangka, ini ada anak saya di sebelah nih. Saya nggak pernah nyangka, saya sudah 2 tahun tidak hobi TikTok, Chief. Gitu ya. Bahkan mampir pun nggak pernah ke TikTok gitu. Tapi hari ini viewer saya di atas 8.000 semua rata-rata. Bayangin tuh, Chief. Oh, keren. Iya, jadi viewer TikTok di atas 8.000, YouTube mungkin nggak ya, next akan ke YouTube gitu. Jadi maksudnya gini, selama kita mau stay positif, itu kuncinya teman-teman. Dah, dari Hmm. positif ini, energi kita tuangin ke hal-hal yang berbeda seperti yang teman-teman lakukan. Jadi jangan lakukan hal yang sama deh. Kalau mau bisnis sekarang, it's time to go in. Tapi jangan lakukan hal yang sama. Kalau lakukan hal yang sama, teman-teman akan berakhir di tempat yang sama. Percaya sama saya. Gitu ya, saya udah ngerasain berkali-kali jatuh bangun di bisnis, gitu. Saya sudah berkali-kali juga ikut bisnis, dan ya musuhnya saya di situ-situ aja saya tahu. Tapi saya nggak Hmm. kapok-kapoknya dulu begitu. Nah sekarang saya melakukan Hmm. sesuatu hal yang berbeda. Justru pendapatan saya hari ini dari bisnis saya yang lain
itu cukup untuk mencukupi kebutuhan saya 1 bulan. Aneh bahkan gitu ya. Hmm. Nah, terus lakukan sesuatu yang berbeda, stay positif, dan yang terakhir eh, jangan pernah apa ya berhenti belajar, Chief, sebenarnya. Mau Hmm. mendengarkan apa kata yang sudah sukses dulu deh. Itu kunci Hmm. yang di awal. 3 itu diikutin gitu ya. Teman-teman akan ngerasain di 3 bulan kemudian minimal. Saya selalu cerita dalam Instagram saya, satu hal yang harus kita ingat ya, apa yang paling berharga selama masa corona? Pertama adalah ilmu, gitu ya. Investasi yang berharga adalah ilmu, kedua adalah kesempatan, ketiga jangan pernah takut sama peluang sekecil apapun. Itu sih, Chief. Hmm. Nah, Hmm. buat teman-teman silahkan DM ya, kita ntar ketemu di dunia yang satunya lagi gitu ya. Hmm. Dan mudah-mudahan kita minggu depan lagi nih, Chief. Ah, oke. Oke, berarti nanti dalam membangun teman-teman ini, saya juga boleh Ya. ikutan bantu ya Pak ya. Oh iya, justru harus dong, kan kita Ah, saling tolong menolong. Nah, itu enaknya, asik. Chief, kalau kita stay positif, sama-sama teman, Chief. Hmm. Gitu. Nanti Chief juga bantu di situ lah. Baik, berarti kita di sini bisa menciptakan komunitas yang positif dulu, Pak Hendri ya. Ya, jadi kita ciptakan komunitas positif, terus kita lingkungannya sudah oke, terus kita juga nggak menciptakan lingkungan yang buang-buang duit, nggak. Semuanya serba ilmu kok, Chief. Percaya Hmm. sama apa yang diajarkan, dan kunci yang utama adalah mau mendengarkan. Mendengarnya sih nggak masalah, murah mendengarkannya. Tapi begitu ada akhiran wah itu jadi mahal luar biasa. Gitu. Hmm. Dan Baik, terima kasih motonya, nih. Chief, Apalagi Pak Hendri, buka mulut, uang lanjutin. masuk, tutup mulut, debu nggak masuk. Itu, Chief. Berarti harus action ya Pak Hendri ya. Action, action, action. Harus action. Kesimpulannya ya harus berubah kalau mau hidupnya berubah. Betul, Betul ya Pak Hendri ya. betul. Dan ya buka mulut, uang masuk. Tutup mulut, debu nggak masuk. Berarti harus berusaha juga Pak Hendri ya. Iya dong. Minimal buka mulut usahanya. Mudah-mudahan nanti minggu depan Pak Hendri kasih waktu lagi buat sharing-sharing. Siap, Chief. Nanti dengan topik yang berbeda. Ya, Chief. Siap. Ya, nanti Pak Hendri yang kasih ide mungkin topik dan judulnya apa. Baik, nanti kita kasih topik dan idenya. Kita ketemu lagi. Dan buat teman-teman yang menyaksikan IG Live ini, kalau mau tahu lebih detail, bisa DM saya atau DM Pak Hendri. Dan untuk Pak Hendri dan keluarga, dan untuk semuanya menyaksikan ini, stay safe dan stay healthy. Terima kasih Ya, waktunya. terima kasih, Chief. Salam buat semua di sana. Selamat puasa Pak Hendri. Ya, selamat puasa, Chief.